thank my fans for coming out today. I think you all know this song. Yo! Assalamualaikum sobat rekap, kembali saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten informatif seputar game nostalgia game God Hand PS2. Dan ini udah banyak banget bahas karakter game di game ini, dan entah itu protagonis ataupun antagonis utama di gamenya. Nah, karena sudah banyak karakter yang dibahas, jadi kali ini kita tinggal bahas karakter yang nggak terlalu penting, yang bakal nggak terlalu pengaruh sama gamenya, namun sangat menarik untuk dibahas. Ya, walaupun karakternya karakter kroco, namun di sini sangat pantas, sangat menarik untuk dibahas. Jadi karakter tersebut ada juga referensi dari dunia nyatanya. Jadi nama karakter di sini adalah seorang dua pengamen. Jadi pengamen satu menggunakan gitar, satu lagi menggunakan drum, dan mereka ini dijulukin sebagai pengamen dari para pemain game PS2, apalagi di zaman rental PS2 dulu. Nama mereka adalah Rafael dan Debussy ya. Cara baca Debussy. Tapi kalian ini baru gabung dengan channel Thomas Rekap, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi dari channel ini kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini. Kita langsung aja ke pembahasan videonya. Pertama kita bakal bahas biodatanya. Hit point mereka keduanya memiliki sebesar 1250 dengan tinggi yang tidak diketahui. Pangkat mereka adalah mini boss. Jenis gerakan adalah Antek Revel dan si gendut Debussy. Mereka muncul di tahap 5-4 tur perahu bintang rock dan tahap 5-7 encore dan juga arena pertarungan. Pukulan mereka itu ya penyengat dari Debussy dan pukulan gitar dari Rafael. Tema bertarung mereka adalah anjing yang lincah atau The Dog, disuarakan oleh Sam Riegel sebagai Rafael dan Fred Tatasciore sebagai Debussy. Biografi untuk Rafael dan Debussy. Dalam bahasa Jepang, Rafu Eru to Debussy adalah sepasang musisi jahat yang asal-usulnya tidak diketahui yang muncul untuk menghentikan jin mencapai Elvis dan mungkin juga mengambil tangan Tuhan kanan darinya. Di penyitik kita bakal bahas penampilan si Rafael. Rafael adalah seorang pria berambut coklat yang berpenampilan seperti anak kecil dan bertubuh ramping. Dia berdandan seperti bintang rock pada umumnya, mengenakan rompi kulit tanpa lengan dengan bahu berpaku dan berkerah biru, kaos tanpa lengan hitam yang memiliki stiker gitar dalam bunga mawar raksasa di atasnya, serta kata-kata love guitar di atas stiker tersebut, dan sepasang ikat lengan serta sarung tangan panjang tanpa jari, sepasang celana kulit tanpa pantat di atas celana biru, dan sepasang sepatu bot biru dengan pelindung kaki berpaku juga. Oke, di poin kita bakal bahas penampilan fisik dari Debussy. Penampilan Debussy adalah kebalikan dari rekannya Rafael karena ia adalah pria kekar yang ia dandani seperti konduktor orkestra. Ia mengenakan tuxedo hitam tanpa lengan dengan jas berekor panjang di atas kemeja putih tanpa lengan pula. Celana kaki abu-abu, sepatu bot hitam panjang. Ia juga mengenakan sepasang borgol yang serasi dengan kemeja putihnya seperti gelang tangan serta sepasang sarung tangan hitam tanpa jari. Nah, di poin selanjutnya kita bakal bahas tentang kepribadian mereka berdua. Rafael dan Debussy sama-sama berhayal bahwa keterampilan bermusik mereka telah meningkat dalam hal apapun setelah kesepakatan mereka dengan iblis. Nah, di sini sebagaimana dinilai dari komentar Jin, kukurasa itu adalah encore terakhirnya. Bukankah ada yang memintanya sebagai reaksi terhadap tubuh Rafael yang tidak sadarkan diri? Mereka berdua juga tidak cerdas karena Rafael bersikap tidak peduli dengan ketidaksukaan orang lain terhadap musiknya yang kacau dan mengucapkan frasa seperti kalian telah menjadi penonton yang luar biasa tanpa ironi, serta benar-benar melompat dari perahu dan berenang untuk pergi melarikan diri. Namun Debussy tampaknya kurang cerdas dari keduanya karena ia tertidur ketika Rafael memainkan gitarnya dengan keras alih-alih membantukan satu bandnya dengan cara apapun.
Sedikit yang diketahui tentang masa lalu Ravel dan Debussy, kecuali fakta bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan para iblis untuk memperoleh bakat musik hebat sebagai ganti jiwa mereka pada suatu titik waktu sebelum atau selama peristiwa dalam permainan, yang pada kenyataannya kemungkinan besar memberikan pasangan itu gitar, pemanggil listrik, dan perangkat drum senjata suara masing-masing, mengingat bagaimana mereka tidak memiliki bakat yang mereka kira mereka miliki. Ravel dan Debussy dinamai menurut komposer Maurice Ravel dan Claude Debussy yang terkenal sebagai komposer Bolerio dan Clair de Lanu. Ironisnya, musisi yang menyandang nama Ravel dan Debussy tidak menyukai satu sama lain dalam kehidupan nyata, sementara dua karakter yang dinamai menurut nama mereka tampaknya rukun di dalam sepanjang permainan. Mereka memiliki tema yang sama, yakni diberi nama sesuai nama musisi seperti yang digunakan Elvis, yang dapat berarti bahwa dua ini dapat bekerja di bawah naungannya, mengingat ketiganya memiliki tema penamaan yang sama. Ravel adalah satu dari dua karakter utama yang dipastikan memiliki anggota keluarga, karena adik tampaknya adalah kakak laki-lakinya. Karakter lainnya adalah Olivia yang diperlihatkan memiliki seorang ayah. Secara kebetulan dia dan Olivia memiliki rambut coklat. Ravel adalah satu-satunya sub-boss atau mini-boss berulang yang dilawan dalam satu tahap dan mendapatkan partner Debussy dalam pertandingan ulangnya. Gitar listrik mungkin menjadi referensi bagi Devil Arnevan karena gitar itu menciptakan proyektil listrik saat dimainkan. Kemampuan Ravel untuk melakukan serangan elektrik dengan gitarnya juga merupakan plesetan visual dari istilah gitar listrik, karena gitarnya benar-benar gitar listrik mengalirkan aliran listrik. Jika Anda mengamati Ravel setelah Anda mengalahkannya untuk kedua dan terakhir kalinya, Anda akan memanggil bos mini rahasia. Suara Ravel terdengar mirip dengan Steven Tyler, seorang musisi yang terkenal sebagai penyanyi utama Aerosmith. Oke sobat, rekap di poin ke-10 ini bakal bahas hal penting tentang Ravel dan Debussy adalah karakter mini boss yang bukan dari golongan iblis. Jadi kalau kita cek di wiki Godhand, dia memiliki ras yang tertulis bahwa di situ dia adalah sepenuhnya human atau manusia. Jadi di sini si Ravel dan Debussy sebagai seorang musisi jalanan nggak cukup mendapatkan uang hanya untuk mengamen. Jadi mereka memerlukan uang tambahan. Maka dari itu mereka menerima kesepakatan dengan Fordepas untuk menculik dan juga mengalahkan Jin serta mengambil tangan dewa kanan milik Jin. Namun di sini mereka berdua tetap kalah dan dikalahkan oleh Jin. Ciri-ciri kalau misalnya seseorang itu bukanlah demon atau iblis, ketika dia dikalahkan maka tubuhnya tidak akan meledak menjadi proyektil api. Jadi dia bakal tetap ada di atas tanah karena dia bukanlah iblis, melainkan ya cuman manusia saja. Jadi disinilah salah satu karakter yang terbukti sebagai ras manusia. Jadi di sini dia tuh mengkhianati ras manusia dan berpihak kepada iblis hanya untuk mendapatkan uang ceseran atau uang lebih banyak daripada hanya mengandalkan sebagai seorang musisi jalanan. Oke, di poin terakhir kita bakal bahas tentang teori apakah Ravel dan Debussy tidak benar-benar mati. Kalau kita mengingat ketika pertarungan Jin pertama kali dengan Max Gorilla, di mana dia pas itu pertarungannya dikalahkan kan, di situ tidak berubah, maksudnya tidak meledak seperti proyektilnya para iblis karena memang itu jelas banget cuman para manusia yang menggunakan kostum gorila, jadi dia itu manusia ya. Nah, Jin hanya membuatnya pingsan di pertarungan tersebut, yang membuatnya bakal kembali di Tower Angra. Jadi kemungkinan di sini si Ravel dan Debussy juga tidak benar-benar mati karena mereka hanya dibuat pingsan oleh Jin di selama pertarungan. Jadi kemungkinan dia bakal datang lagi suatu saat, entah datang di Godhand 2 atau mungkin bakal datang lagi di cerita selanjutnya. Yang jelas mereka tidak benar-benar mati. I love it. I love it.